Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini, di muatan pelajaran matematika yang seharusnya kita melaksanakan pembelajaran luring, tapi karena kita masih suasana lebaran Idul Adha, makanya saya alihkan menjadi pembelajaran daring. Insya Allah pada pertemuan Sabtu depan pembelajaran luring kita laksanakan. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bilangan bulat. Oke. Cuman kita melangkah untuk pembahasan yang lebih lanjut tentang bilangan bulat itu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Berbicara tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, sebelum Bapak lanjut melangkah lebih jauh ke materi ini, terlebih dahulu saya ingatkan kembali tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu memiliki dua lambang, yakni ada lambang positif, ada lambang negatif. Oke. Seperti penjelasan Bapak pada pertemuan hari Sabtu kemarin, positif itu dilambangkan dengan tanda yang mirip dengan tanda penjumlahan. Ingat ya, mirip, bukan penjumlahan tapi mirip tanda penjumlahan. Sedangkan negatif lambangnya itu, simbolnya itu mirip dengan tanda pengurangan. Ingat ya, ada kata mirip. Jadi bedakan antara penjumlahan dengan positif, lambang bilangan bulat positif, dan pengurangan dengan lambang bulat negatif. Meskipun dia simbolnya sama, tetapi penggunaannya yang berbeda. Karena penjumlahan dan pengurangan atau tambah dengan kurang itu merupakan operasi hitung, sedangkan positif dan negatif lambangnya itu merupakan lambang dari bilangan bulat itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut. Yang pertama saya bahas di sini adalah penjumlahan bilangan bulat. Ya, di sini terdapat 4 contoh saya tampilkan tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, diingat Kang, balik sini, ini merupakan lambang operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Ini tambah ya, bukan positif. Perhatikan. Yang pertama, positif 2 ditambah positif 3. Nah, minggu lalu sempat saya jelaskan bahwasanya lambang bilangan bulat positif itu lambangnya boleh ditulis, boleh tidak. Meskipun tidak ditulis, dia tetap berlambang positif. Seperti contoh ini. Positif 2 ditambah positif 3. Ingat ya, tambah ini penjumlahan. Yang kedua, negatif 2 ditambah negatif 3. Positif 2 ditambah negatif 3 dan negatif 2 ditambah positif 3. Nah, kalau secara sepintas angka-angkanya sama ya, cuma lambang yang berbeda. Oke, kita beralih ke contoh yang pertama. Positif 2 ditambah negatif 3. Saya kira kalau secara kasar mata, kalau kayak gini 2 tambah 3 itu kayaknya mudah ya. Nah, untuk lebih memahami karena kita belajar tentang bilangan bulat, perhatikan contoh yang Bapak tampilkan. Ingat ya, ini merupakan contoh yang saya tampilkan. Nah, kita lihat ini berlambang positif. Positif berapa? 2. Jadi kita tuliskan lambang positif sebanyak 2. Kemudian ditambah berapa? Positif 3. Ya, kita tambahkan lagi positif 3. Nah, kalian lihat di contoh ini semuanya ini berlambang apa? Semuanya berlambang positif. Berarti otomatis nanti akan jawabannya adalah berlambang positif juga. Berapa positif? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti
2 tambah 3 atau positif 2 tambah positif 3 hasilnya adalah positif 5. Jelas ya? Berikutnya kita beralih ke contoh yang kedua. Negatif 2 ditambah negatif 3. Kita tuliskan kembali. Ini kan negatif 2. Kalau ini ditambah negatif 3, ditambah kita menulis lagi negatif 3. Nah, kita lihat. Semuanya ini apa? Ini berlambang negatif. Berarti otomatis hasilnya akan berlambang negatif. Berapa negatif yang muncul? Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya lah negatif 5. Jadi negatif 2 tambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 5. Bagaimana dengan yang ini? Positif 2 ditambah negatif 3. Kita munculkan positif 2. Kemudian ditambah negatif 3. Nah, sedikit yang perlu kalian ingat, apabila lambang positif bertemu dengan lambang negatif itu kita matikan saja, kita bunuh istilahnya. Istilah kasarnya dibunuh, tapi bukan orang yang dibunuh ya. Kemudian juga dibunuh. Nah, ini yang tersisa ini. Apa yang tersisa? Lambang apa yang tersisa? Lambang negatif. Berapa negatif yang tersisa? Adalah 1. Jadi positif 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Ya, jelas mungkin ya. Kita beralih ke contoh terakhir. Negatif 2. Kita tuliskan negatif 2 ya. Negatif 2 sini saya pindahkan sini dulu ya. Kemudian ini tambah berapa? Positif 3. Tulis positif 3. Nah, seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi, apabila bertemu dengan negatif dengan positif kita matikan saja. Just. Nah, tinggal apa yang tinggal? Tinggal lambang bulat positif. Berapa positif yang tinggal? 1. Oke, sekarang saya lanjut. Di sini dari contoh saya tampilkan tadi, ini sengaja saya kasih batas di sini, sebatas pemisah. Ini nanti akan ada tujuan tertentu ya. Di sini angka yang digunakan adalah angka satuan ya, angka sedikit atau bilangan kecil. Makanya saya tampilkan seperti ini pengerjaannya. Nah, di sini kita berpikir, nah ini kan sudah kelas 6, tidak bakalan angka nanti ditampilkan di soal itu adalah angka-angka kecil, melainkan bisa angka puluhan, bisa angka ratusan, bahkan angka ribuan. Nah, kalau angka ribuan yang digunakan dalam soal seperti misalnya angka 200, positif 200 ditambah 300, misalnya positif negatif 200 ditambah negatif 300, kan banyak, tidak bakalan kita gunakan seperti ini. Nah, makanya harus pandai-pandai menarik kesimpulan. Dari sini kan kita lihat negatif positif 2 tambah positif 3 dapatkan positif 5. Negatif 2 ditambah negatif 3 dapatkan negatif 5. Positif 2 ditambah negatif 3 dapatkan negatif 1. Negatif 2 ditambah positif 3 dapatkan positif 1. Nah, intinya gini. Kesimpulan yang pertama adalah dalam pengerjaan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu, langkah yang pertama adalah kita harus mencari lambangnya dulu. Jadi ingat ya, lambang dulu dikerja baru nilai. Lambangnya dulu. Kenapa lambangnya dulu? Karena lambang positif dan negatif itu berbeda, makanya harus kita bedakan. Meskipun sama nilainya, tapi lambang yang berbeda itu kan menjadi salah hasilnya nanti kalau tergantung dari soal yang ditampilkan. Sekali lagi, pengerjaan yang pertama adalah kerja lambang dulu. Jadi yang pertama dikerja adalah lambangnya dulu. Baru yang kedua adalah baru nilainya. Nah, bagaimana cara proses pengerjaan lambang? Proses pengerjaan lambang itu ada 4 langkah. Ada 4 langkah. Langkah yang pertama, ya. Di sini kita lihat. Kenapa di sini positif? Karena keduanya adalah positif. Jadi apabila keduanya positif, lambangnya pasti positif. Kemudian bagaimana dapatkan negatif ini? Nah, itulah sini prosesnya. Apabila keduanya negatif, lambangnya pasti negatif. Terus ini juga, kenapa negatif di sini?
Nah, tidak sama-sama. Ya. Nah, caranya lihat juga. Untuk mendapatkan seperti ini gampang juga kita lihat. Kenapa negatif? Karena di sini nilai negatif lebih banyak daripada nilai positif. Jadi apabila nilai negatif lebih banyak daripada positif, lambangnya pasti negatif. Terus di sini kenapa positif? Nah, karena lambangnya positif lebih banyak daripada negatif. Jadi sekali lagi memang agak sedikit ribet ya, tapi harus kalian kuasai. Jadi apabila untuk pengerjaan lambang, ingat kembali ada 4 langkah. Apabila keduanya positif, lambangnya positif. Apabila keduanya negatif, lambangnya adalah negatif. Apabila lebih banyak angka negatif, lambangnya pasti negatif. Apabila lebih banyak angka positif, ya, lambangnya pasti positif. Jadi 4 langkahnya. Itu kerja lambang. Bagaimana sejelas kalau kerja lambang? Jelas Mito? Apabila keduanya positif, lambangnya positif. Apabila keduanya negatif, lambangnya negatif. Bagaimana dengan ini? Nah, kalau berbeda ini gampang sekali kita lihat. Cari yang lebih banyak. Kalau lebih banyak positif negatif, ya lambangnya negatif. Kalau lebih banyak positif, ya lambangnya pasti positif. Itu baru kerja lambang. Terus langkah selanjutnya lah kita kerja nilainya. Bagaimana cara mencari nilainya? Nah, kalau mencari nilainya itu cuma 2 prosesnya. Kalau tadi lambang ada 4, kalau nilai yang dicari ada 2 prosesnya. Bagaimana caranya? Nah, di sini sengaja saya pisahkan. Muncullah tujuan mengapa saya pisahkan. Nah, kita lihat. Ini semua adalah dapatkan nilai 5. Sedangkan hasil ini 1. Kenapa beda? Nah, sama-sama di semua dilihat anunya, sama-sama penjumlahan. Nah, sengaja saya pisahkan. Perhatikan. Kita lihat dulu angka di atas ya, di atas garis yang saya buat. Kenapa di sini 5? Dapatkan 5 dari mana? Dari proses 2 tambah 3. 2 tambah 3 dapatkan 5. Jadi ingat kuncinya adalah apabila lambangnya sama kan, itu nilainya dikurang. Apabila lambangnya sama, nilainya ditambah. Ditambah tadi ya, bukan dikurang. Jadi apabila lambangnya sama, nilainya ditambah. Sama-sama kan? Dapatkan 5. 2 tambah 3, 5. Ini juga sama kan? Dapatkan juga 5. Terus, loh kenapa dibawa 1? Nah, ini juga bedanya sengaja. Kita lihat dulu sekarang, perhatikan kembali posisinya angka di bawah garis. Kenapa di sini 1? Di mana dapatkan 1? Nah, di sini mendapatkan 1 ini dari proses pengurangan. Loh, kenapa dikurang, Pak? Nah, kenapa dikurang? Karena lambangnya berbeda. Kalau lambangnya sama, nilainya dijumlah. Kalau lambangnya berbeda, nilainya dikurang. Dikurang dari angka yang terbesar, dikurang dengan angka terkecil. 3 kurang 2, 3 kurang 2 dapatkan 1. Jadi ya, silakan kalian pahami penjelasan saya ini. Andai kata kita bertemu secara langsung, mungkin saya lebih berpanjang lebar, tapi kan ini melalui video ya. Jadi kalian sendiri yang mengingat. Sekali lagi, pengerjaan bilangan bulat itu, penjumlahan bilangan bulat itu ada 2 langkah. Kerja lambang dulu, baru kerja nilainya. Jadi lambangnya dulu dikerja, baru nilainya. Tadi lambangnya itu berapa langkahnya? Cara mencari lambang itu ada 4 langkah. Yang pertama, tadi ingat ini. Apabila keduanya positif, lambangnya positif. Apabila keduanya negatif, lambangnya negatif. Apabila lebih banyak negatif daripada positif, lambangnya negatif. Apabila lebih banyak positif, berarti lambangnya positif. Itu kerja lambang. Terus bagaimana dengan nilai? Nilai ada 2 langkah. Langkahnya adalah apabila lambangnya sama-sama negatif, sama-sama positif. Ya kalau sama lambangnya, nilainya dijumlah. Kalau berbeda lambangnya, ini kan 1 positif, ini 1 negatif. Jadi kalau berbeda lambangnya, nilainya dikurang. Jadi mungkin kalian bisa catat. Sekali lagi, kerja lambang, baru kerja nilai. Kerja lambang ada 4 proses, kerja nilai ada 2 proses. Oke, jelas? Assalamualaikum. Sekarang kita lanjut masih penjumlahan
untuk mungkin lebih meyakinkan lagi bagaimana kita berlatih ya. Nah, kita lihat dulu coba contoh kembali. Misalnya saya tampilkan contohnya adalah 12 ditambah negatif misalnya 20 lah. Lihat baik-baik ya. Nah, di sini kalau ditampilkan contohnya dia cenderung ke sini ya. Ya ke sini. Ya, seperti ini. Nah, ini gampang sekali kita lihat. Kita lihat dulu kerja apa dulu yang pertama, kerja lambang kan? Kita lihat lambangnya kira-kira apa? Apa positif atau negatif? Nah, gampang sebenarnya kita lihat. Kembali kita lihat sini. Yang mana yang paling banyak lambangnya? Kalau I positif 12, lambangnya negatif 20. Nah, di sini yang paling banyak adalah lambang negatif. Berarti ini lambangnya pasti negatif. Terus diapakan nilainya? Dijumlah atau dikurang? Jawabannya lah dikurang. Kenapa dikurang? Karena berbeda lambangnya. Ini lambangnya positif, ini lambangnya negatif. Oh, berbeda. Nah, tadi kalau berbeda lambangnya itu nilainya diapakan? Nilainya dikurang. Berarti 20 dikurang 12 dapatkan 8. Contoh selanjutnya saya kasih. Hanya negatif 15 ditambah negatif 25. Sorry, negatif ya. Nah, kerja lambang lagi. Lambangnya kira-kira apa ini? Lambangnya adalah negatif. Kenapa negatif? Karena keduanya adalah negatif. Sekali lagi lambangnya negatif karena keduanya negatif. Terus diapakan nilainya? Ya, kita jumlah nilainya. Kenapa jumlah? Karena lambangnya sama. Jadi 15 tambah 20 dapatkan 40. Oke, sekarang kita pindah ke pengurangan bilangan bulat. Berbicara mengenai pengurangan bilangan bulat, kalian harus pahami bahwasanya pengertian pengurangan bilangan bulat adalah menjumlahkan dengan lawannya. Dengan kata lain, pengurangan bilangan bulat itu sama dengan menambahkan atau menjumlahkan dengan lawannya. Jadi jika nanti menemukan pengurangan bilangan bulat, operasi hitung kurang itu bisa diganti dengan operasi hitung tambah, tapi dengan lawannya. Ya. Contohnya yang mana dikatakan lawan. Nah, contohnya ini, positif 3 lawannya adalah negatif 3. Sedangkan positif 4 lawannya adalah negatif 4 lawannya adalah positif 4. Jadi lawannya positif adalah negatif. Lawannya negatif adalah positif. Selain kata kuncinya adalah pengurangan itu sama dengan penjumlahan atau penambahan dengan lawannya. Contoh ya, kita temukan misalnya 3 dikurang negatif 4 misalnya. Ya, secara sepintas seperti ini contohnya. 3 dikurang negatif 4. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya pengurangan itu sama dengan penjumlahan atau penambahan dengan lawannya. Jadi, apabila menemukan seperti ini, tanda kurang seperti ini, bisa kita ganti. Ya, ganti menjadi 3 tambah dengan lawannya. Lawannya negatif 4 apa? Lawannya adalah positif 4. Nah, kembali menjadi penjumlahan bilangan bulat seperti contoh yang saya tampilkan sebelumnya. Kita lihat, positif 3 tambah positif 4 hasilnya adalah positif hasilnya, positif 7. Kenapa positif hasilnya lambangnya? Karena keduanya berlambang positif. Terus kenapa nilainya dijumlah? Karena lambangnya sama. Nah, tadi sudah ada di kesimpulan saya tampilkan ya.
Lanjut lagi, misalnya negatif 3 dikurang misalnya positif 4 misalnya. Ingat baik-baik ya. Ingat, ini adalah operasi hitung pengurangan. Kalau ini positif 4. Jadi kalau dibaca negatif 3 dikurang positif 4. Nah, kembali mendapatkan tanda kurang. Seperti yang saya katakan tadi, apabila menemukan tanda kurang, nah kita masuk lagi di persamaan ini, pengertian ini, bahwasanya kurang itu sama dengan menjumlahkan atau menambahkan dengan lawannya. Jadi kalau ketemu kurang, kita ubah jadi tambah seperti ini. Ketemu kurang jadi tambah. Tapi angka depan tetap. Yang depan tetap. Kalau ini positif, negatif. Oke. Nah ini, kurang berubah jadi tambah. Kemudian lawannya, ini kan positif 4. Apa lawannya positif 4? Ya, lawannya adalah negatif 4. Nah sekarang kita lihat. Kembali tadi seperti penjumlahan kan, negatif 3 ditambah negatif 4. Kalian lihat, oh, lambangnya kira-kira apa? Coba tebak. Nah, pasti banyak yang tahu. Tahu itu? Lambangnya adalah apa? Lambangnya pasti negatif. Kenapa lambangnya negatif? Karena keduanya berlambang negatif. Terus diapakan nilainya? Wah, betul. Nilainya itu dijumlah atau ditambah. Kenapa ditambah? Karena lambangnya sama. Jadi kalau lambangnya sama-sama negatif kah, sama-sama positif, itu berarti nilainya dijumlah. 3 tambah 4 sama dengan 7. Oke, masih bingung? Contoh lagi, misalnya 3 dikurang misalnya 7. Nah, seperti sekarang tadi, ketemu kurang, untuk lebih memudahkan kita ganti dengan tambah, karena kurang sama dengan penjumlahan dengan lawannya. Nah ini tetap 3 tulis. Ini kurang menjadi penjumlahan dengan lawannya ini. Lawannya ini kan positif 7. Lawannya positif 7 apa? Lawannya adalah negatif 7. Kita lihat nih. Nah, sekarang kita lihat kerja lambang dulu ya, kerja lambang. Kira-kira ini lambangnya apa kira-kira nanti nih? Positif atau negatif? Coba tebak. Lambangnya adalah negatif. Kenapa negatif? Karena lebih banyak negatif daripada positif. Diapakan nilainya? Ditambah atau dikurang? Ya, dikurang ya. Kenapa dikurang? Karena lambangnya berbeda. Ini positif, ini negatif, berbeda lambangnya. Makanya nilainya dikurang. 7 dikurang 3 dapatkan 4. Kenapa ditambah ini? Karena lambangnya Kenapa ditambah? Karena lambangnya sama. Kenapa ditambah ini? Karena lambangnya sama. Kenapa dikurang ini? Jadi 4 karena lambangnya berbeda. Jadi intinya, pengurangan itu sama dengan penjumlahan dengan lawannya. Kalau sudah menemukan penjumlahannya, ya tadi sudah jelaskan di pertama. Atau dengan kata lain, baca baik kesimpulannya. Kesimpulan itu adalah cara yang jitu untuk mendapatkan pengertian. Kalau perlu hafal mati tuh kesimpulan yang saya berikan. Di intinya, tadi sudah saya jelaskan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi bahkan untuk penjumlahan bilangan bulat sendiri sudah ada kesimpulan yang sudah saya berikan. Jadi itu kesimpulan menjadi panduan buat kalian untuk mengerjakan penjumlahan bilangan bulat. Bagaimana dengan pengurangan? Nah, pengurangan tadi juga itu. Kalian lihat bahwasanya pengurangan sama dengan menjumlahkan dengan lawannya. Apabila menemukan operasi hitung kurang, alangkah mudahnya kalau kalian ubah menjadi tambah, tapi tambahnya dengan lawannya. Angka depan tetap. Oke, jelas ya? Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.